Shalom semua. Tak katakan hari ini kita luar biasa. Kita luar biasa. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami hari-hari yang sulit. Ya, kalau ada yang belum pernah ngalamin boleh tunjuk tangan. Saya kepengen tahu. Ya, pasti kita pernah mengalami. Mungkin skalanya berbeda-beda. Tetapi mungkin hari-hari yang sulit yang kita lalui itu bisa saja membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi kecewa. Mungkin pergumulan itu tentang sakit penyakit, mungkin juga pergumulan itu tentang usaha pekerjaan kita, keuangan kita, bahkan urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, kita adalah umat pilihan Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberi jawaban, yang sanggup memberi solusi, yang sanggup memberi kemenangan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang dan berharap kepada Dia. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua dan yang ada di rumah untuk mendengarkan satu kesaksian yang begitu luar biasa dari salah seorang saudara kita yang pernah mengalami masa yang begitu mencekam, bahkan nyawanya sudah hampir diambil Tuhan. Hari ini kita boleh mendengar kesaksian dari Ibu Maria. Ibu Maria, saya undang untuk bangkit berdiri, bangkit ke depan, ditemani oleh anaknya Bro Agus. Silakan. Oke, Ibu Maria boleh perkenalkan diri sebentar. Shalom Pak Gem, shalom Bu Gem, shalom Agak semuanya. Saya Maria, anak saya 3. Usianya udah berapa nih? Usianya udah 50. 50. Cucunya udah berapa? Udah dapat cucu 1, puji Tuhan. Hari ini Ibu Maria bisa berdiri di atas mimbar ini bukan satu kebetulan ya. Dia sudah mengalami masa yang begitu luar biasa. Nanti dia akan beri kesaksian. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Tanpa berpanjang waktu kita boleh mulai ya. Bu Maria, dengarnya dulu itu kan pernah ngalami satu sakit penyakit ya. Yang katanya tanpa disadari, tahu-taunya sakitnya akut ya, diperiksa dokter. Boleh ceritakan sedikit tentang ya asal mula ceritanya penyakitnya? Asal mulanya saya sore-sore itu habis jemput anak. Biasa beberes rumah, terus mandi, mau istirahat. Tiba-tiba mengalami sakit yang luar biasa kepalanya gitu. Pas kebetulan anak saya agak dekat rumah. Anak saya pas datang lagi pergi gitu. Nah, pas sakit saya telepon anak saya yang nomor 2. Nak, mama sakit banget kepalanya gitu. Terus datang dia telepon kokonya juga. Selama ini dulunya ada gejala-gejala seperti itu? Cuman suka pusing-pusing biasa Cuman aja. suka pusing-pusing. Berarti anggapnya kita nggak terlalu diseriusin ya. Oke, lanjut. Sama itu kalau ke gentak itu sakit kepalanya Pak. Nah, setelah itu pusing, saya nggak sadar Pak. Anak yang nomor 2 teleponin kokonya supaya pulang cepat, mama sakit katanya. Nah akhirnya dibantu, waktu itu digotong. Seperti yang di foto ya. Oke. Pas baru mau dinaikin, karena saya sakit nggak bisa digendong sama dia, jadi ditaruh di kursi, dibawa pakai kursi ya nak. Itu anak yang nomor 2. Nah terus sudah gitu dibawa ke UGD yang di Sunter. Setelah diperiksa-periksa, tensi saya tinggi sekali, 200. Karena tensi ya membuat pusing 229.
Wow. Dokter berusaha nurunin tensi tapi tidak bisa karena diperiksa lagi jantungnya lemah. Jantung lemah, ya. Terus katanya juga paru-parunya sebelah nggak ada, katanya gitu. Maksud paru-parunya sebelah nggak ada itu gimana? Nggak berfungsi gitu maksudnya? Kalau bisa dibilang udah banyak flek ya. Banyak flek. Itu Ya. diakibatkan karena apa? Karena saya dulu pernah merokok. Oke. Berarti bahaya loh kalau yang merokok ya, ingat ya. Oke, lanjut. Terus pas diperiksa lagi katanya ini harus dikasih penguat jantung baru bisa turunin tensi gitu. Akhirnya bisa udah gitu dokter menyarankan untuk MRI. Menyarankan untuk MRI supaya tahu penyakitnya tuh apa gitu. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit ya untuk MRI. Setelah hasilnya bisa diketahuan ada penyumbatan cairan Ada penyumbatan cairan di belakang otak, di otak. Ya. Setelah itu keluarga dikumpulkan bahwa ini harus dioperasi. Waktu itu Ibu Maria keadaannya sadar nggak? Enggak, Nggak sadar. Enggak. Sejak kapan nggak sadarnya? dari sejak yang UGD itu. Sejak UGD dia udah nggak sadar ya. Oke, berarti tahu-tahu dari UGD udah nggak sadar. Oke, lanjut. Setelah keluarga dikumpulin, ini harus dioperasi katanya. Kalau lewat dari jam sekian, nyawanya tidak tertolong. Terus keluarga nanya, kalau memang dioperasi, untuk keberhasilannya berapa persen gitu? 40, gagalnya 60. Tapi mau nggak mau harus operasi. Mau tidak mau memang harus dioperasi. Itu atas persetujuan dari anak-anak semua ya. Semua keluarga. Oke. Itu saja yang Ibu Maria tahu. Ya mungkin Bro Agus yang lebih ngerti ya. Karena dia yang mengurus mamanya ketika mamanya sudah tidak sadar ya. Iya, betul. Coba saya bilang tambahin. Ya, shalom semuanya. Saya anak Ibu Maria Agustian. Ya, jadi pada saat 2018 pertengahan tahun saya dapat telepon dari adik saya bilang, "Kok pulang mama, si mami udah sakit banget nih," katanya, udah muntah-muntah. Itu mungkin kan awal-awal gejalanya stroke ya. Kalau bahasa kedokterannya stroke. Nah, jadi dari awal sampai akhir nih saya nih yang temenin mami nih, Pak Teri. Iya. Dari rumah sakit 1 ke rumah sakit 2. Di rumah sakit 1 si Ibu Maria ini tidak bisa ditindak karena alat tidak memadai. Nah, di rumah sakit kedua nih terjadilah nih operasi nih. Oh, yang seperti yang di Singkat foto ini ceritanya ya. terjadilah operasi. Operasi seperti apa? Jadi karena udah penyumbatannya sudah parah, mau nggak mau kan harus dibor nih. Dibor belakang kepala ini. Belakangnya dibor, dipasang selang. Sampai sekarang masih terpasang selangnya. Sampai detik ini. Iya. Jadi cairannya dibuang ke perut. Tapi saat itu kan saya nggak tahu nih berhasil apa enggak. Dengarnya kepala udah dibor kan. Kepala udah dibornya udah. Sempat khawatir nggak itu? Pastilah. Pasti khawatir. Jadi Pastilah. apa yang kamu lakukan ketika Cuman itu? ya saya tetap percaya gitu. Saya doa terus kan. Tuhan pasti bisa nih. Amin. Ya walaupun nggak tahu kan saat itu panik lah. Panik cuma minta tolong siapa. Cuma bisa berdoa kan. Iya benar. Saat itu mau minta tolong siapa? Dokter juga bilang 40-60. Mau atau meninggal. Oh gitu. Pilihannya Iya, cuma 2 ya. Mending saya ambil 40-60 kan. Gitu. Ya jadi pada saat itu setelah operasi pun ada kejadian yang bikin saya tuh sampai sekarang masih nggak akan lupa gitu. Seperti apa itu? Ini alat, kalau yang di rumah sakit tuh ada alat detak jantung kan. Iya. Itu jam 2 pagi mati. Nah nih. Ini sebenarnya saya nggak boleh masuk nih. Cuman namanya kan saya khawatir terus ya. Jam 2 pagi itu saya tidur di ruang tunggu. Dan nggak tahu kenapa ada yang bangunin. Siapa yang bangun itu? Yang nggak tahu saat itu. Yang nggak tahu. Yang nggak ada orang. Ya pasti Terus? Tuhan yang bantu. Amin. Ini kok perasaan nggak enak. Saya masuk lewat pintu dokter.
Itu kalau di rumah sakit itu tuh ada pintu dokter belakang untuk dari ICU tuh ada pintu dokter atau suster tuh. Saya nyelonong aja tuh. Kebetulan nggak dikunci. Bisa lihat, ses atau dok mati tuh. Dokter jaganya nih. Saya lupa namanya siapa. Alatnya mati atau apa kenapa kabelnya apa kenapa gitu. Ya udah dia langsung tutup, saya disuruh keluar. Ternyata sempat meninggal ibu si mami. Sempat meninggal. Sempat Mati suri meninggal. itu Ya kalau saya nggak, mungkin kalau saya saat itu nggak masuk dan nggak ngecek ya mungkin udah nggak ada di sini gitu. Wow. Itu kan dikejut Berarti ini sepertinya Roh Kudus berbicara ya, mengingatkan ya. pasti Luar biasa. Oke. gitu. Ya udah. Setelah koma kedua mengalami tindak lanjut pengobatan ya sampai dibolehkan pulang. Saya yang rawat di rumah. Saya kasih terapi, saya kasih segala macam ya sampai beliau bisa ada di sini melayani GBI Pantai Mutiara gitu. Puji Tuhan. Ya ini saya tadi di rumah masih pakai selang kencing, nggak ngerti apa-apa, sering ngigo. Ya pokoknya saya paksa lah gimana caranya harus bisa gitu. Saya doa tiap hari, ya Tuhan sih baik sih benar-benar. Kalau enggak mungkin bener udah nggak ada gitu. Tiap hari dikasih dengerin lagu-lagu. Lagu rohani ya. Sepanjang hari dikasih dengerin nama dia. Walaupun saya belum mengenal lagu itu gitu. Belum mengenal, tapi sadar nggak? Sadar. Sadar ya, makanya lagu rohani itu benar-benar kasih kita kekuatan. Ya. Bener. FYI si Mami ini dulunya bukan Kristen yang Kristen Protestan gitu. Jadi setelah sembuh ya mungkin dia tertarik rohnya jiwanya untuk melayani di sini. Karena gitu. lawatan Tuhan, Tuhan begitu baik buat saya. Tuhan begitu baik. Iya. Ada sesuatu ya, kan saat itu kita pernah melihat kondisi Bu Maria itu seperti seakan-akan orang bilang seperti udah mayat hidup ya. Iya. Ya, apa yang membuat kamu begitu yakin itu mama bisa sembuh gitu? Gini, saya kan day by day itu 24 jam tuh mungkin berdoa terus gitu. Saya nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi ada sempet di mana Tuhan ngomong tuh, ya namanya orang awam ya, Pak Teri ya. Iya. Ada yang ngomong nih, tenang aja nanti akan disembuhkan gitu. Dan saya percaya gitu. Iman percaya itu penting ya. Jadi untuk jemaat semuanya, untuk yang nonton ini jangan putus harapan lah. Tuhan pasti bantu sih. Pasti Gitu, bantu iya. ya. Selama niatnya benar-benar tulus gitu. Ngomongnya tulus. Artinya mengandalkan Tuhan itu penting sekali. Penting ya. banget. Walaupun memang kita juga harus berjuang Iya. untuk itu ya. Iya. Karena kita lihat itu kalau dilihat dari foto-foto masa nggak mungkin. itu sangat tidak mungkin Udah nggak sekali. mungkin. Ya. Nggak mungkin. Ya panjang sekali prosesnya. Panjang sekali. Seperti udah bilang mayat hidup. Kita bisa membayangkan tuh mayat hidup itu seperti apa ya. Iya. Hari ini Bu Maria bisa duduk di sini. Semua karena memang ada pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Oke, hari ini untuk penutup ya. Ibu Maria nih boleh sampaikan sedikit kepada jemaat yang ada di sini. Kepada penonton di rumah. Ketika saat-saat kita kan mungkin setiap orang nggak luput dari namanya sakit penyakit ya. Mungkin juga salah satu saudara kita saat ini juga dengan dalam pergumulan sakit penyakit. Ketika kita menghadapi saat-saat seperti ini, apa yang harus sungguh-sungguh kita lakukan? Yang sungguh-sungguh harus percaya kuasa Tuhan itu besar. Kuasa Tuhan itu besar ya. Terus Tuhan itu sangat baik. Yang penting iman kita tetap percaya sama Tuhan. tetap percaya. Itu yang Ibu Pas- Maria alamin ya di masa-masa Pasti Tuhan tolong kok. Tuhan pasti tolong ya. Itu penantian Ibu Maria itu berapa lama dari sejak sakit sampai benar-benar sembuh total itu butuh waktu berapa lama? Enggak lama. Enggak lama. Nggak lama. Wah, luar biasa sekali loh. Mungkin kalau ya walaupun belum sempurna 3 bulan lah. Belum sempurna tapi 3 bulan Iya. ya. Itu saya udah bawa motor. Udah bisa bawa motor dalam 3 bulan. Pak Supri yang duduk di belakang ya. Ingat, 3 bulan sembuh. Berarti Pak Supri juga pasti bisa disembuhkan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya artinya tidak ada yang mustahil. Tidak Ya. ada yang mustahil. Saya udah bisa dagang, Pak.
Gimana? Udah bisa jualan. Udah bisa jualan. Itu karena cinta duit atau cinta Tuhan gitu? Cinta Tuhan pastinya. Oh cinta Tuhan. Kirain gara-gara cinta duit sampai ngotot-ngotot bisa jualan. Ya enggak ya, karena cinta Tuhan ya. Ingat, jangan salah fokus. Kita harus andalkan Tuhan. Kita harus cinta Tuhan, bukan cinta uang ya. Hari ini boleh sedikit lagi saya tanya ya Bu Maria. Boleh, Kan Pak. sakit Ibu Maria itu nggak sesuatu yang bukan gampang ya. Ibarat udah dibilang stroke ya. Stroke kan kita lihat banyak orang juga kena stroke. Dan butuh waktu yang begitu lama untuk kesembuhan. Saya juga percaya perjuangan dari Bro Agus itu tidak mudah. Bagaimana dia dulu pernah kesaksian memberi semangat supaya mendorong ya. Kadang-kadang ini memang orang sakit itu perlu didorong ya. Bukan cuma kita pasrah berdoa menunggu. Bukan begitu ya. Bisa tambahkan sedikit. Apa yang kamu lakukan cara-caranya supaya mungkin ada juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Berdoa harus ya. Kalau namanya berdoa harus. Tapi ada usaha yang mendorong supaya dia itu benar-benar yakin dan dia bisa disembuhkan. Yang pasti kita cari tahu ya kemana-mana gitu. Berusaha cari informasi. Untuk fisioterapinya, untuk terapi-terapi yang harus dilakukan pada pasien stroke ini apa gitu. Ya saya kan orang awam nih sekali lagi yang nggak pernah ngalamin orang tua. Bukan orang sekolah kedokteran lah ya. Orang sekolah kedokteran tapi kan tetap namanya ini udah kepepet lah kalau orang bilang nih. Cuman iya. saya doang nih yang bisa lakuin ini gitu. Ya Tuhan kasih saya kekuatan dan pengetahuan. Dan hikmat, ya iya, benar. dari mana-mana gitu. Yang pertama kasih beliau ini motivasi pastinya. Motivasi. Walaupun saat itu tuh nggak sadar apa-apa. Iya. Nggak ngerti Motivasi dia. seperti apa? Mi, ayo Mi, ini masih ada yang nunggu, masih ada. Kan saya masih ada adik cewek nih satu. Itu dia kan nggak masih sekolah kecil, masih SD saat itu. Ya motivasi. Walaupun keadaan saat itu setengah sadar atau masih belum sadar? Masih nggak ngerti dia Gak siapa. ngerti lah, masih hun-hun lah orang bilang Iya, ya. masih hun-hun lah. Kalau orang bilang masih kayak orang ODGJ lah. Ya, tapi tetap kita perkatakan ya. Ngomong aja nggak bisa, Pak Teri. Iya. Iya. Tapi Ngigo terus diperkatakan sendiri, ya. Gitu, ngigo-ngigo yang nggak jelas. Iya, iya. Ya. Jadi terus itu saya paksa untuk berenang. Rutin pokoknya. Jangan Yang skip. temanin Bro Agus. Iya. Luar biasa. Dari awal sampai akhir. Puji Tuhan ya, luar Sampai biasa. dia bisa aktivitas kembali. Gitu. Saya ngurus semuanya. Itu benar-benar aduh udah kayak kalau Tuhan nggak kasih saya kekuatan sih mungkin udah tepar juga gitu. Iya, iya, iya. 3 bulan nemenin orang stroke itu nggak gampang. Tidak gampang ya Iya. dalam 3 bulan ini. Berarti memang harus intens ya, bukan cuman sekedar membiarkan dia Iya udah gini. pulang gitu. didiemin gitu nggak bisa. Oh, Nggak iya, bisa iya, lah. iya. Jadi harus yang namanya ya benar-benar kita juga berusaha. Selain berdoa kan tadi. Iya benar. Kita harus berusaha cari tahu sana sini. Dan si pasiennya pun, si yang sakitnya pun harus mau gitu. Kalau yang si pasiennya drop juga ya nggak bisa. Kebetulan si Mami ini ada kemauan. Puji Tuhan. Daya ya. juangnya tinggi. Iya, iya. Gitu. Apa yang membuat Ibu Maria mau cepat sembuh gitu? Karena mikirkan Vanessa? Salah satu iya juga ya. Yang pasti saya mau balas kebaikan Tuhan. Mau membalas kebaikan Tuhan itu yang luar biasa ya. Karena Seperti apa itu waktu itu membayangkannya? ya saat saya bisa menginjakkan kaki ke gereja aja, rasa hati saya senang banget gitu. Tuhan. Waktu itu di Laguna kan harus ke lantai 29. Sedangkan saya pakai kursi roda gitu kan. Mau nggak mau saya menapaki setapak sampai di lantai 29. Rasanya hati bahagia bisa ke rumah Tuhan gitu. Karena Tuhan udah tolong saya Pak gitu. Punya kerinduan besar ya untuk datang kepada Tuhan ya. Walaupun sebenarnya saya asing gitu maksudnya di gereja yang berbeda gitu kan. Tapi kan yang saya cari Tuhan gitu. Oke, sebagai penutup yang terakhir nih. Sejak kapan Bu Maria bisa ada di gereja sini? Kita kan kenal Bu Maria udah lama, tapi saya udah lupa nih. Sejak kapan Bu Maria bisa
ada bergabung bersama kami di gereja GBI Pantai Mutiara? Waktu itu saya pas lagi nginep di rumah kakak. Di rumah kakak. Itu kondisi sedang bagaimana, Tra? Ya masih. Udah sembuh? Sudah sembuh tapi belum total. Belum total. Masih pakai kursi roda. Iya. Waktu itu mau ke gereja ditinggal sama keponakan. Di apartemen. Tapi kakak saya bilang di bawah ada gereja katanya. Terus Ya begitu udah. Tapi kan aku kan tidak mengerti. mungkin beda ya. Setelah itu udah ikutin aja katanya gitu. Suruh anakmu cek jam kebaktian. Akhirnya anak saya turun ke bawah nanya. Sesudah itu ya udah cepet siap-siap sono kebaktian kata kakak saya. Nah, saya ikutin tapi pas sampai di gereja bawah itu penyambutannya luar biasa gitu. Penyambutannya luar Bapak biasa. gembalanya juga humble, baik gitu. Makasih Pak Gem. Sampai sekarang saya ikut di gereja ini ya karena satu udah lawatan Tuhan. Saya percaya dibimbing Pak Gem. Semuanya saya berubah jadi seperti sekarang gitu loh. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Maria untuk kesaksiannya dan Bro Agus. Ya, artinya banyak hal yang mungkin mustahil bagi manusia. Tetapi ketika di dalam masalah pergumulan bahkan sakit penyakit yang sudah hampir atau bahkan udah sampai merenggut nyawa kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita percaya selalu ada mujizat dari Tuhan. Selalu ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup mengubahkan. Bahkan sesuatu yang tidak terpikir. Mana ada yang percaya Bu Maria bisa duduk hari ini di tempat ini. Mana ada yang percaya Bu Maria bisa seperti ini. Bener kan? Dulu kita lihat, aduh ini orang bilang udah goyang-goyang kepala nih Bu Maria ya. Hari ini puji Tuhan Bu Maria boleh ada bergabung bersama kita di GBI Pantai Mutiara. Dan dia juga sudah melayani di gereja kita di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Oke, saya boleh undang Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita, Pastor Wijaya untuk mendoakan Ibu Maria. Haleluya. Suruh kita bangkit berdiri. Dahsyat Tuhan, amin. Saudara, kalau kita mendengar cerita daripada Ibu Maria, sebenarnya terlalu singkat ya. Saya dengar sempat beberapa kali koma ya. Totalnya 2 kali. Ada suaranya keluar? Ya, totalnya berapa kali Agus? 2 sampai 3 kali ya. 2 sampai 3 kali saudara. Kalau kita tahu bagaimana kejadian dia. Kalau hari ini dia berdiri seperti ini, bisa bawa motor kemana-mana saudara. Itu sungguh sebuah keajaiban dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi dia saudara. Saudara, dalam firman Tuhan katakan bahwa dia adalah Jehovah Rafa. Rafa artinya adalah menjahit. Bukan hanya menyembuhkan. Tetapi dia Allah yang menjahit kita. Kalau kita mengalami yang namanya dengan sakit penyakit. Atau apapun yang mungkin baju kita robek saudara. Baju kehidupan kita robek. Tetapi dia Allah yang kembali menjahit. Kalau waktu pertama lihat dia. Sebenarnya gak mungkin kita lihat hal yang seperti ini ya Maria ya. Sudah rambutnya gak ada. Tapi hari ini malah jauh lebih cantik dari tahun-tahun kemarin. Kenapa? Karena hidupnya di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan amin. Arahkan tangan kita buat Maria. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sebuah kesempatan yang baru. Musim yang baru yang telah kau anugerahkan dalam kehidupannya. Hari ini untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Hamba-Mu melayani-Mu. Bahkan memberi yang terbaik dari hidupnya bagi Engkau. Engkau tahu setiap hati dan pikirannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai hidupnya makin dahsyat, makin luar biasa untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bahkan orang-orang yang mungkin dulu tidak terlihat. Tetapi biarlah terang kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kehidupannya. Juga berkati Agus sebagaimana janjinya. Dia akan bersaksi kemana-mana waktu Engkau menyembuhkan.
daripada mamanya. Tuhan pakai Agus dengan dahsyat dan kami percaya setiap benih-benih kebaikan yang telah ditabur seperti sebuah berkat yang telah dia tabung dan dia akan menerima berkat Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapak karena berkati hamba-Mu pakai hidupnya lebih dahsyat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Thank you Maria. Wow, dahsyat. Terima kasih, terima kasih.